Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka pengimbasan sebagai memenuhi tugas saya pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Kemudian selawat beriring salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 021 Kemang, terima kasih Pak telah mengizinkan saya untuk pengimbasan bersama rekan-rekan guru. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SDN 021 Kemang, yang insya Allah kita akan belajar bersama di sini. Di sini bukan maksud saya menggurui dari Bapak dan Ibu, cuma memang kami berkewajiban membagikan, mengimbaskan apa yang kami dapatkan dari program guru penggerak. Memang tujuan pemerintah di sini bagaimana hendaknya kita saling bekerja sama dan berkolaborasi. Dari judul yang saya sajikan, mungkin kita sering mendengar kata-kata budaya positif. Kalau positif tentu kita sering mengenalnya dengan hal-hal yang baik. Lalu kalau budaya, menurut Bapak dan Ibu, apa itu budaya? Budaya itu contohnya tuh suatu mengikut tren lah gitu kan. Tren, iya. Terus yang lain suatu kebiasaan. Oke. Budaya kan kebiasaan. Kita sering mendengar adat istiadat budaya suatu daerah, pasti kan kebiasaan. Nah, jadi di sini di sekolah kita ini bagaimana supaya kebiasaan yang ada di sekolah ini hendaknya semua itu bernilai positif. Nah, jadi pada modul 1.4 ini sebelumnya kami sudah belajar modul 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4, dan pada modul ini merupakan modul terakhir pada modul 1. Nah, nanti masih ada 2 modul lagi, yaitu modul 2 dan modul 3. Baru 2 bulan saya menjalani program guru penggerak, dan ini pada penghujung modul 1.4. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih selama 2 bulan ini atas kerjasama dari Bapak dan Ibu guru. Baiklah, yang pada modul 1.1 itu kami disuguhkan dengan materi yang bernama Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Bapak Ki Hajar Dewantara kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional pada tanggal 2 Mei. Ada filosofinya yang sangat terkenal, bahkan menjadi logo pendidikan kita. Apa ya Bapak Ibu ingat? Tuturi Handayani. Sebenarnya itu kan ada 3. Ing ngaso suntulodo, ing madio mangunkarso, tuturi Handayani. Tapi yang dipakai yang terakhir ya. Jadi tujuan dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai individu. Jadi kita sebagai guru ini hanya bisa menuntun kodrat anak. Apa kodrat anak itu? Yang pertama yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi setiap perkembangan zaman kita harus mengikuti. Nah, jadi sebenarnya ini ibarat sebuah planet. Bagaimana kalau planet itu berhenti? Pasti akan tabrakan. Nah, sama dengan halnya ini, kita harus selalu berubah dan mengikuti perkembangan zaman. Jadi kalau kita tidak mau berubah, sementara anak yang kita hadapi itu sudah berbeda zamannya. Jadi zaman anak dengan zaman kita itu sudah berbeda.
Jadi mau tak mau memang kita sebagai guru harus wajib belajar dan mengikuti perkembangan zaman. Jangan berhenti belajar. Kalau kita nggak belajar, ya jagoan murid daripada kita. Kalau kita nggak bisa mencari informasi, mereka lebih dunia internet sekarang lebih canggih daripada ilmu yang ada pada diri kita. Itu maksudnya. Kemudian yang sebelum ke modul 1.4, saya dihadapkan juga dengan modul 1.2, yaitu mengenai peran dan nilai dan peran guru penggerak. Di sini peran sebagai guru penggerak salah satunya mendorong kolaborasi di antara kita. Jadi itu salah satunya. Kemudian dihadapkan lagi dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Bagaimana kami diajarkan menyusun visi sekolah dengan tahapan kerja. Nah, yang ini masuk kita pada intinya, yaitu mengenai modul 1.4 budaya positif. Nanti 1,5 jam ke depan yang akan kita pelajari yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, selanjutnya restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol, yang keenam segitiga restitusi, dan berikutnya sebelum ini, pernahkah Bapak Ibu menghukum siswa sebelumnya? Atau setujukah Bapak Ibu bahwa hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Atau Bapak Ibu dulu pernah dihukum waktu sekolah? Pernah. Contoh hukumannya? Misalnya kan itu dalam hukumannya tidak mengerjakan tugas atau PR rumah kan, itu kadang dipanggil suruh ke depan, suruh tegak di tiang bendera, itu suruh hormat kepada tiang bendera. Ya, suruh hormat pada tiang bendera. Saya juga pernah waktu SD, pernah saya kelas 3 ikut eskul. Pulang tuh saya ngantuk, dicinta sama gurunya. Sampai sekarang membekas di hati saya. Nah itu anak, lalu mungkin tujuan guru itu kan mendisiplinkan kita supaya apa, udah tahu belajar kok ngantuk, atau ngapain nggak kerjakan PR. Nah katanya di situ, setujukah Bapak Ibu bahwa hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setujukah Bapak Ibu? Setuju. Oke. Pak Nasrial masih sangat setuju bahwa hukuman itu memang benar-benar untuk mendisiplinkan siswa. Nah, kita simpan dulu jawabannya, nanti kita apakah masih relevan, apakah masih cocok dengan dunia sekarang. Nanti kita pelajari apakah masih boleh atau relevan atau cocok, atau masih kita pakai di sekolah kita atau tidak. Ya baiklah, kita lanjutkan. Nah, disiplin kata Dr. William Glasser, menurut teorinya, miskonsepsi tentang makna kontrol. Sebenarnya guru kita dulu menghukum atau memberi penghargaan itu biar kita disiplin. Nah, jadi sebenarnya menurut teori ini, apakah nanti kita cermati benar nggak ya? Nah, menurut teori ini bahwa katanya ilusi guru mengontrol murid. Nah, katanya kita itu hanya ilusi. Ilusi itu apa sih Bapak Ibu? Ilusi itu kan hanya hayalan kan? Hayalan. Jadi katanya kalau kita mengontrol murid itu terkontrol, itu hanya ilusi. Kenapa? Karena murid kita tidak bisa mengontrol murid. Tapi murid itulah yang membuka diri bahwa dirinya mau dikontrol oleh guru. Nah, bagaimana hebatnya pun kita, kalau dia nggak mau, ya nggak bisa. Jadi kontrol itu tergantung dari muridnya sendiri. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kalau kita memberi penghargaan, pujian, katanya itu hanyalah sebuah ilusi untuk mengontrol murid. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Setelah kita kritik, mungkin anak ini akan terkontrol, akan lebih baik. Padahal menurut teori ini itu hanya sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ketika kita paksa anak, pasti anak ini akan terkontrol.
Itu menurut William Glasser. Jadi katanya itu hanya sebuah ilusi. Lalu bagaimanakah sesungguhnya? Kita lanjutkan. Nah, jadi di sini kita diajak mengubah paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Lalu siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Nah, jadi stimulus respon dulu mengatakan realitas kebutuhan kita sama. Padahal anak-anak yang kita sebut tidak disiplin ini sebenarnya dia memiliki kebutuhan yang berbeda dari teman-temannya. Jadi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kita tidak bisa menyamakan peserta didik kita. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Anak yang nakal itu mungkin berbuat sesuatu itu ada tujuannya. Bisa jadi dia minta perhatian. Bisa jadi kalau anak yang mengambil makanan temannya karena dia lapar. Jadi bukan berarti kita membenarkan anak yang tidak disiplin atau melanggar peraturan, tetapi kita lebih berpihak pada murid. Inilah tujuan dari pendidikan Ki Hajar Dewantara, bagaimana anak itu benar-benar merdeka dalam belajar. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Berarti di sini guru bisa mengontrol murid. Padahal hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, kalau misalnya kita biarkan orang mencaci kita atau menghina sekolah kita, ya itu berarti kan tergantung kita. Atau bagaimana kita menghadapinya, itu tergantung diri kita. Jadi hanya diri kita, sekolah kita yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, kita tidak akan bisa mengontrol orang lain, kecuali orang itu yang membuka dirinya untuk dikontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Jadi ketika anak tidak mau, pasti kita paksa lagi. Nah, jadi menurut teori kontrol ini, kita jangan memaksa, tapi kita kolaborasi akan menciptakan pilihan baru. Kemudian model berpikir menang kalah. Kalau menurut teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Artinya apa? Ketika guru mengontrol murid, oh dia ada murid, berarti kita merasa menang, muridnya kalah. Atau muridnya nggak mau diatur, berarti murid menang, kita yang kalah. Contohnya saya tidak senang, dia nggak mau diatur, saya merasa saya kalah, dia yang menang, dia suka-suka hati aja belajar, kan gitu. Jadi sebenarnya model stimulus respon ini sudah tidak relevan lagi. Jadi menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Kita mengasih solusi kepada peserta didik, dia merasa menang, kita merasa menang. Bagaimana supaya disiplin di sekolah kita itu tetap berjalan? Itu. Selanjutnya, makna disiplin. Jadi seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, karena mereka mendasarkan tindakan mereka kepada nilai-nilai kebajikan universal. Nanti kita masuk kepada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita contohnya kita sendiri ya. Ketika kita datang terlambat atau kita datang tepat waktu. Nah, misalnya Bu Indah selalu datang tepat waktu. Apa karena takut puas sekolah? Bu Indah takut? Atau karena pengen dipuji oleh kepala sekolah atau rekan guru lain? Tidak. Nah, berarti Bu Indah sudah termasuk orang yang disiplin, datang tepat waktu tanpa takut, tanpa mengharap imbalan. Tetapi orang yang disiplin itu berarti dia bertanggung termasuk karena dia mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Apa nilai kebajikan? Kan banyak nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Kalau datang tepat waktu berarti kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Kemudian kita menghormati orang lain. Kalau datang terlambat saya malu. Nah, kan gitu. Jadi kita orang yang disiplin itu yang sebenar-benarnya merdeka disiplin itu berarti dia mampu memerintah dia sendiri tanpa ada embel-embel atau dari orang lain. Karena kalau di sekolah-sekolah swasta yang datang terlambat dia kayak potong gaji. Jadi datang tepat waktu itu takut dipotong gajinya. Nah sebenarnya kita nggak boleh seperti itu. Mau ada kepala sekolah, mau tidak, mau dipotong, kita sebenarnya harusnya seperti itu. Nanti sama-sama kita memperbaiki diri.
Ya, jadi sebenarnya jadi orang yang disiplin karena dia mengaitkan dengan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang harus kita pahami. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen, disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan kuliah atau nilai-nilai kebajikan universal. Nah, lalu apakah nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi contoh nilai-nilai kebajikan universal, contohnya nilai-nilai profil pelajar Pancasila, berketuhanan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bernalar kritis, bergotong royong, kolaborasi. Nah, itu nilai-nilai kebajikan. Kemudian ada nilai disiplin, kesetaraan, menghormati orang lain, keamanan dan kewajiban. Jadi dia mengikuti peraturan itu, dia tahu nilai apa yang akan kita tuju. Tanpa dia cuma ngikutin aja. Nanti kalau nggak pakai sepatu hitam kena marah, kan gitu aja pikirannya. Berarti tidak disiplin. Jadi kita tidak menyampaikan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi orang yang disiplin adalah orang-orang yang bisa mengatur dirinya sendiri dan dia tindakannya itu dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi intrinsiknya dari dalam diri, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Seperti kita hadir itu tepat waktu, nggak disuruh-suruh. Kalau di sekolah kita, kebetulan sekolah kita aman-aman saja, ya. Datang terlambat nggak kena marah, ya. Nggak dipanggil, nggak disanksi, ya. Ya selagi masih itu belum parah, ya. Jadi tidak jadi pengaruh. Tapi bagaimana kita tetap disiplin, itulah motivasi dari dalam diri kita. Hendaknya kepada peserta didik begitu. Nah, jadi menurut teori motivasi Dr. William Glasser, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi untuk orang disiplin katanya yang pertama untuk menghindari hukuman, itu tadi sudah kita jelaskan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini yang kedua ini untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, ini adalah teori dan ekspresi, artinya dari luar. Misal jadi dia mengharapkan imbalan, kalau yang datangnya tepat waktu besok ditambah bonusnya, misalnya kan, itu tetap namanya motivasi dari luar diri seseorang. Jadi yang baik itu bagaimana? Ya ini untuk menghargai diri sendiri. Ya, jadi kita datang tepat waktu itu untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau bisa peserta didik kita itu seperti itu. Dia tidak dia menaati peraturan yang telah kita buat itu untuk menghargai diri sendiri, bukan karena untuk takut dengan gurunya atau karena biar dipuji gurunya. Nah, diharapkan dia untuk dapat menghargai dirinya sendiri. Nah, ini masuk kita pada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau selama ini mungkin saya sering dengar hukuman, konsekuensi, restitusi. Pernah dengar Pak Nasria? Mungkin Bu apa? Pernah dengar kata restitusi? Pernah Pak dengar restitusi? Kalau hukumannya itu sering, ya sering. Konsekuensi juga sering. Restitusi belum pernah dengar ya? Sama, saya setelah mengikuti guru penggerak baru saya tahu apa itu yang namanya restitusi. Mungkin karena kita kurang membaca, ya. Padahal ya ilmunya sudah lama. Kita yang mungkin kurang mengikuti perkembangan. Jadi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau hukuman katanya bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian hukuman itu bersifat satu arah dari guru tanpa kesepakatan, ya kan? Kita kan nggak nanya
anak itu mau diapain. Kita misalnya kamu datang lambat, lari lapangan, nah, kan datangnya tiba-tiba. Belum kita pikirkan yang penting apa yang kita ingat saat itu. Nah, kemudian bisa berupa fisik atau psikis. Kadang kalau dengan kata-kata kan mentalnya yang kena. Kemudian tidak ada hubungan kesalahan dengan hukumannya. Contohnya misalnya pelajaran agama. Dia ribut, nggak bisa diatur. Ribut kali kamu pergi keluar lapangan, apa hubungan agama dengan lari? Nah itu maksudnya tidak ada hubungannya. Kemudian cuci WC, kamu udah ribut kali di kelas, apa hubungannya pelajaran agama dengan cuci WC? Nah, sedangkan konsekuensi sudah terencana dan disepakati oleh murid dan guru. Biasanya berdasarkan suatu data. Umumnya dapat diukur, kemudian ada hubungan. Misalnya, yang datang terlambat pelajaran ibu PGOK lari 5 kali lapangan. Nah kan ada hubungannya memang pelajaran olahraga. Terus itu udah berarti guru tuh harus membuat kesepakatan dengan siswanya. Pokoknya yang datang lambat lari 5 kali lapangan, yang nggak buat tugas besok, misalnya yang tidak buat tugas besok, suruh dia misalnya lompat jauh setinggi-tingginya, misalnya kan ada hubungannya. Jadi udah disepakati dan disetujui oleh siswa, walaupun mungkin agak-agak berat peserta didik kita. Nah, yang ketiga ini yang diharapkan yaitu restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dalam restitusi ini mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Jadi kalau itu beda ya, beda dari ketiga ini. Padahal tujuan tiga ini kan untuk mendisiplinkan murid. Sama-sama nih. Ini anak-anak atau murid yang melanggar peraturan sama ya. Ketiga-tiganya itu tidak membenarkan kesalahan. Jadi mau restitusi, mau konsekuensi, mau hukuman, kita nggak benarkan. Oh yang kamu datang lambat itu nggak apa-apa, nggak seperti itu. Tetap kita tidak membenarkan kesalahan, bahwa hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun murid kita itu belajar dari kesalahan. Jadi kita fokus pada penguatan karakter dari peserta didik kita. Menurut Alfikon, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku. Tadi kita udah jelas ya, mau menghukum, mau memberi penghargaan itu tujuannya untuk mengontrol peserta didik kita. Jadi katanya menurut Alfikon ini, perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi penghargaan dan hukuman itu sama saja. Motivasinya dari luar. Jadi yang sebaik-baiknya adalah motivasi dari dalam diri peserta didik kita. Jadi menurut teori ini, menurut Alfikon ini, dihukum, katanya menghukum itu dihukum oleh penghargaan. Jadi untuk penghargaan pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu efektif jika menginginkan seseorang yang melakukan sesuatu yang kita inginkan untuk jangka pendek. Untuk jangka pendek bisa. Contohnya nanti kalau yang kalian dapat 100 boleh ibu kasih bintang 5, kan penghargaan. Kasih bintang 5 atau dia keluar main dulu penghargaannya. Itu bisa untuk jangka pendek. Jika dia untuk jangka panjang, dia nggak terus mau cepat karena mau dapat bintang 5 terus, kan gitu. Kemudian mau cepat karena pengen keluar main duluan. Nah, jadi itu. Jadi katanya penghargaan itu baiknya hanya untuk jangka pendek. Kalau jangka panjang itu kurang baik. Katanya penghargaan itu juga tidak efektif. Karena ini, ketika anak dapat penghargaan, itu katanya ketika dia nggak dapat, saya ini mau serius nih belajar biar dapat juara 1. Ketika dia nggak dapat, kecewa pernah anak kita? Pasti kecewa ya, pasti kecewa. Jadi dia gini, motivasinya tetap dari luar. Katanya penghargaan itu merusak hubungan.
Dari mana pula? Misalnya kita ngasih juara 1 oleh Ferdiansa, katanya itu merusak hubungan dengan siapa? Di antara peserta didik. Ada kadang peserta didik, perasaan aku Ferdi itu nggak pandai-pandai kali, kok bisa dia juara 1 ya? Kalau ibu tuh karena dekat dengan si Ferdi, dia yang juara 1. Jadi itu sebenarnya penghargaan yang kita berikan pada peserta didik, katanya merusak hubungan antara peserta didik atau bahkan hubungan orang tua. Bisa ada tuh orang tua sibuk membandingkan anaknya dengan anaknya, padahal anak dia dengan anak tetangga. Anakku juara 1, anakku ini jadi kadang, iya mak dia dapat 100 karena nyontek tadi mak. Banyaklah macamnya ya. Jadi merusak hubungan penghargaan itu. Nah, jadi katanya penghargaan juga mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas. Kalau anak yang dapat juara 1 terus dia udah malas lagi, nggak mau mengembangkan diri. Jadi dikatakan penghargaan itu sama halnya dengan menghukum. Nah, makanya mulai kurikulum 13 sebenarnya kita sudah tidak boleh lagi menampilkan ranking, karena katanya anak itu adalah semua anak itu unik, semua anak itu memiliki potensinya masing-masing. Ya, jadi apakah saya juga merasakan tidak berarti anak yang selalu juara kelas itu sukses dalam hidupnya. Banyak anak yang tidak juara kelas dia sukses. Contoh abang kandung sendiri, dia juara terus. Tapi apakah kehidupannya sukses seperti orang ya sukses dunia ya? Sukses seperti orang yang misalnya punya mobil sekian, punya apa, mana nampaknya susah juga. Jadi sebenarnya makanya juara itu sudah dihapuskan sekarang mungkin kan? Itu sebenarnya anak itu memiliki potensinya masing-masing. Jadi kita nggak bisa maksakan anak, misalnya si Salsa murid kita, dia memang pintarnya nyanyi, kita paksa suruh matematika. Cuma kita memang harus memberikan, tapi kita tidak langsung memponis bodoh kali kamu nggak bisa. Kita selalu menganggap yang jago matematika itu dia yang pintar. Padahal kan anak itu potensinya beda-beda. Jadi kesuksesan itu bukan berarti dari juara kelasnya nanti anak kita itu. Jadi apapun bentuk anak kita, kita harus menghargai peserta didik kita bahwa mereka memiliki potensinya masing-masing. Ya, punya pasti ada kelebihannya. Nah, jadi kita sebagai guru ini hanya menuntun kodrat anak itu. Kodrat alamnya, kodrat zamannya, potensinya. Nah, kalau anak kita, contohnya ibarat seorang petani, kita itu menanam jagung. Kalau kita tanam jagung, bisa nggak kita berharap tumbuh padi? Nggak akan bisa. Nah, tapi kalau misal jagung saja, sama-sama kita nanam jagung 2 biji. Nah, kalau satu dirawat, satu tidak, mana yang bagus tumbuhnya? Tentu yang dipupuk, yang disiram. Nah, ini tugas guru itu seperti seorang petani. Sama dia sama-sama jagung aja itu berbeda. Jadi kita bagaimana supaya tumbuh, begitulah peserta didik itu. Bagaimana dia tumbuh sampai maksimal, sampai bagus, sampai berhasil menghasilkan buah. Nah, jadi guru itu hanya merawat, hanya menyiramnya sampai tumbuh. Tapi kita tidak akan bisa mengubah kodratnya yang sudah ada. Nggak bisa kita rubah. Tapi kita membantu peserta didik mencapai tujuan potensi yang mereka miliki. Kemudian lalu gimana nih kalau nggak kita kasih pujian, nggak ada ranking, gimana cara kita memberi ranking? Nah, jadi bentuk program kebajikan dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Sama dengan ketika kita menghukum anak. Misalnya ada anak kan mencuri, mungkin kamu mencuri kan nggak tega kita, pasti kita panggil. Setiap anak yang bermasalah pasti kita panggil. Nah, di sini diharapkan sama, kita memberi pengakuan khusus, kita panggil dia. Jadi misalnya Ferdi, mantap kamu ya, tapi kita tak perlu di depan teman yang lain seperti anak bermasalah. Nah, jadi kita panggil, kita puji. Itu kan walaupun dia nggak didengar oleh orang lain, nanti dia akan tertanam dalam hatinya. Oh, itu memuji saya. Kemudian besok kamu lebih bagus lagi ya. Kemudian
beri pengakuan secara pribadi, sama dengan menghukum anak tadi. Kemudian beri pengakuan ke semua murid bergantian. Kalaupun kita mau memberi penghargaan, murid kita kan beda-beda. Kita beri penghargaan sesuai potensi yang murid kita miliki. Kemudian beri pengakuan secara konsisten agar terus, misalnya udah bagus, kita perhatikan perkembangannya, besok kita beri lagi. Jangan sekali bagus, habis itu dihina-hina lagi dia nggak bagus. Nah, bagaimana supaya dia terus berkembang? Kemudian fokusnya pada proses bukan hasil. Jadi dalam pembelajaran itu nampak hari ini dia bersemangat, kita panggil, kamu mantap kali tadi matematikanya, atau kamu bagus sekali tadi nyanyinya. Jadi kita beri penghargaan walaupun nggak berupa piala, tapi pujian itu merupakan penghargaan, sama dengan kita memberi hukuman pada peserta didik. Jadi bukan berarti langsung hilang, tidak. Ketika ranking kelas, memang kalau di sekolah-sekolah sudah tidak ada. Sekolahnya contoh sekolah anak kita ya, ranking itu udah nggak ada lagi. Memang kita pengen tahu anak kita itu sejauh mana, kita langsung nanya dengan gurunya. Itu nanya dengan gurunya. Jadi fokusnya pada proses, anak itu nggak tahu, jadi dinilai pada proses. Kalau kita pengen tahu perkembangannya ya kita tanya dengan gurunya. Nah itu tadi, jadi walaupun kita perlakuan hukuman dan penghargaan itu sama. Kemudian kita pun ini cocok enggak menurut Bapak Ibu kan gitu. Kemudian hukuman dan penghargaan itu tetap itu adalah dari luar, bukan dari dalam diri peserta didiknya. Nah, selanjutnya kita masuk pada keyakinan kelas. Selama ini ketika kita masuk sekolah pasti ada namanya peraturan kelas atau tata tertib kelas. Mungkin kan udah kita tempel atau kita pasang di kelas kita. Bagaimana peraturan kelas? Contohnya satu, dilarang membuang sampah sembarangan. Mungkin ada tuh ya, setiap sekolah, di pasar-pasar pun ada peraturannya. Dilarang buang sampah. Di masjid ada, dilarang menghidupkan handphone ketika jam sholat. Nah itu peraturan. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran, contohnya kalau anak di kantin ya. Gunakan masker waktu kita masih dilanda pandemi. Nah kalau sekarang diharapkan kita bukan buat peraturan kelas lagi. Peraturan kelas itu biasanya hanya dari guru atau dari sekolah tanpa kesepakatan dengan murid. Nah, jadi sebaiknya bagaimana supaya anak itu memiliki dan paham betul dia apa peraturan sekolah. Kita buatlah peraturan kelas ini menjadi kesepakatan kelas. Dengan apa supaya anak itu paham? Dibuatlah yang namanya keyakinan kelas. Tadi keyakinan kan kita sudah tahu nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Nilai apa sih yang terkandung di dalamnya? Misalnya tanggung jawab kebersihan. Jadi kan kita tanya, jadi kita bukan buat peraturan kelas lagi, kesepakatan kelas. Nah ini nanti benar-benar diharapkan memang benar-benar kita aplikasikan di kelas kita. Ya, jadi dan kata-katanya jangan bersifat negatif lagi. Dilarang membuang sampah kan negatif. Bagaimana yang positifnya bisa Bu buat kalimat positifnya? Dilarang membuang sampah sembarangan. Kalimat positifnya? Kalimat positifnya lebih ke sebaiknya membuang sampah di tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Pada sama tujuan dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, jadi tujuannya itu sama. Kalau bisa dalam kesepakatan kelas nanti kita buanglah sampah pada tempatnya. Kan itu kalimatnya positif. Kalau yang ini dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, itu kayaknya lebih negatif atau kasar kalau kita bahasanya. Nah, kenapa ya nak kita harus membuang sampah pada tempatnya? Supaya apa? Kelas bersih. Kemudian menunjukkan tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Untuk apa itu nak? Kita harus menghormati orang lain. Nah kalau bisa itu yang membuat itu peserta didik kita. Nanti kita coba
minggu besok kita ini masih awal semester, kita coba kita buat keyakinan kelas. Mungkin kalau pada kelas rendah agak-agak sulit mungkin mereka menuliskannya. Kalau kelas tinggi kan nggak bisa nih. Apa keyakinan kelas kita anak-anak? Yang pertama kita buat peraturannya ya, misalnya ya. Peraturan itu kita ganti dengan namanya kesepakatan. Kita udah sepakat dan disetujui oleh peserta didik kita. Jadi apa keyakinannya? Misalnya dilarang buang sampah sembarangan, berarti kita yakin bahwa kelas bersih itu membuat kita nyaman belajar. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, kita yakin karena kita pun tidak mau diganggu oleh orang lain. Nah, jadi kita sampaikan nilai apa yang ingin dicapai pada kesepakatan kelas tadi. Kemudian hadir ke sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain. Nggak bisa kita suka-suka hati datang gitu kan. Kemudian berkomitmen pada dirinya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Apa kok dilarang? Jadi nilai apa? Keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Anak itu apa? Narkoba pun nggak tahu. Nah, jadi kita sampaikan untuk apa? Untuk kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, nilainya menghormati orang lain atau kita diajarkan untuk bersabar. Gunakan masker, bisa untuk kesehatan dan keselamatan. Jadi ini nanti benar-benar sama-sama ya, sama-sama kita praktekkan, kita coba di kelas kita aplikasikan, kita buat keyakinan kelas. Jadi peraturan kelas kita ganti dengan kata-kata kesepakatan kelas. Kemudian peraturan kelas kesepakatan kelas kalau bisa kalimatnya yang positif. Dan untuk ini biarkan peserta didik memikirkannya. Nanti kita buat kita sebar angket, mereka pikirkan. Misalnya peraturan Bu nggak boleh buang sampah Bu biar enak kelasnya misalnya. Apa nilainya misalnya? Ya biar bersih lah Bu. Nah, jadi kita buat. Jadi kalau peserta didik yang membuat tentu dia merasa lebih bertanggung jawab. Terus ketika dia melanggar peraturan tersebut atau kesepakatan tersebut, kita tinggal nanya, kesepakatan apa nak yang kamu langgar? Nah, nilai apa yang kamu langgar? Bisa nggak kalau ini semua kesepakatan yang kita buat terus kita langgar? Kita tinggal nanya, yang buat kemarin siapa nak? Nah, kan sudah ada keyakinan yang harus kita hormati. Nah, jadi nanti diharapkan kita sama-sama mengaplikasikan, kita membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, nah jadi tadi setelah kita buat keyakinan kelas, pasti ada saja anak kita yang melanggarnya atau anak kita yang tidak taat pada kesepakatan. Nah jadi kalau anak kita sebenarnya anak-anak yang bermasalah itu kita selalu kadang itu loh anak yang bandel itu, padahal sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Jadi menurut teori ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama untuk bertahan hidup. Contohnya apa? Makan, pakaian. Jadi kalau kita nggak makan kan nggak bisa hidup. Nah itu ya jadinya jadi 5 kebutuhan dasar. Yang pertama untuk bertahan hidup. Yang kedua kebutuhan manusia itu untuk kasih sayang dan rasa diterima. Jangankan anak-anak, kita yang orang tua butuh nggak Bu kasih sayang? Butuh, dari suami butuh, dari anak juga butuh rasa diterima. Kita sesama guru kadang ada guru yang mengucilkan diri, merasa nggak diterima. Nah itu berarti dia mengucilkan diri, saya nggak diterima oleh kelompok itu. Jadi sebenarnya kita butuh kita kasih sayang dan rasa diterima. Kita juga butuh kebebasan, kita juga butuh kesenangan. Kerja terus kapan senangnya? Nah, ya. Jadi kemudian ada anak itu yang melanggar pengaturan, ingin menguasai, ya penguasaan diri. Oh aku yang paling hebat. Nah, atau di antara kita kan ada tuh, aku yang paling pintar kok di sekolah ini, yang paling bagus. Kan ada perasaan seperti itu. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang mana anak-anak yang kita sebut selama ini nakal, mungkin mereka
belum terpenuhi 5 kebutuhan dasar ini. Contohnya ada anak yang mencuri makanan temannya. Berarti bisa jadi karena dia lapar untuk bertahan hidup kan? Itu bisa jadi. Bisa jadi bukan hanya untuk karena dia lapar. Ada anak yang ngambil-ngambil itu bukan untuk apa? Cari perhatian. Nanti kan dia cari perhatian kawan-kawannya, dia dapat perhatian. Nah itu dia senang dapat perhatian. Padahal mencuri makanan. Kemudian kesenangan ada masuk juga ya. Kemudian penguasaan. Jadi takut semuanya kalau dia yang ambil. Jadi dia mau merasa dia itu hebat. Jadi sebenarnya anak-anak yang bermasalah ini sebenarnya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, kita sebagai guru bagaimana supaya anak-anak yang bermasalah ini kita ketahui apa sih sebenarnya kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Misalnya dia memang paten pengen sekali jadi penguasa, kita tunjuk dia jadi sebagai ketua kelas misalnya. Misalnya dia untuk bertahan hidup berarti dia memang keluarga miskin, atau bagaimana kita menghadapi dia supaya dia tetap nyaman belajar di sekolah. Misalnya kalau ada bantuan, misalnya dia kita lihat menyangkut dengan pakaian ini sudah apa, memang dia keluarga tidak mampu, bagaimana dia tetap bertahan dan nyaman belajar di sekolah. Nah jadi ini kita sebagai guru tanggung jawab kita memang sebenarnya sangat-sangat berat ya. Dari sekian murid yang banyak kita harus tahu 5 kebutuhan yang belum terpenuhi dari peserta didik kita. Selanjutnya dalam menghadapi anak-anak yang bermasalah ini, bagaimana posisi kita sebagai guru? Menurut teori ada 5 posisi kontrol. Ada guru itu sebagai penghukum, ada guru itu sebagai pembuat rasa bersalah, ada guru itu sebagai teman, ada guru sebagai pemantau, ada guru sebagai manajer. Kalau saya pribadi, semua ini nampaknya sudah saya lakukan kepada anak-anak yang bermasalah. Saya menghukum pernah, membuat rasa bersalah pernah, menghukum itu kan biasanya kata-katanya mimiknya mata melotot, kamu, kan kasar. Kemudian kalau membuat, ya Allah nak, kan kita sering ya membuat rasa bersalah. Nggak kesian kamu sama ibu, udah capek ibu nyapu, kamu yang ngapain? Kan membuat rasa bersalah. Jadi dia merasa dirinya buruk. Kemudian sebagai teman ini saya paling sering sebagai teman. Jadi positifnya merasa dia senang dengan kita. Kemudian negatifnya dia tergantung pada guru tersebut. Kemudian pemantau. Jadi kalau pemantau ini kesepakatan udah kita buat kita harus tetap memantaui ada nggak yang dilanggar kesepakatan tersebut. Nah yang terakhir sebagai posisi manajer, yang manakah posisi yang sebaiknya kita tempatkan diri kita? Nah pada pembelajaran yang kami dapat, posisi manajer inilah yang diharapkan, yang mana pada posisi manajer ini hasilnya murid akan bertanggung jawab dan mandiri. Untuk lebih jelasnya kita saksikan video pembeda dari 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang dikembangkan. Bedanya ya Pak, nanti perhatikan beda hukuman. Kemudian apa tadi? Sebagai hukuman, pembuat rasa bersalah, pemantau, dan pada posisi manajer. Posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini guru tutupnya. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu
Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Ya nggak ada hubungannya Bapak Ibu. Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Pernah nggak Bu kayak Sekarang gitu? keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Posisi membuat merasa bersalah. Bedanya. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu
murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Baiklah, kita lanjutkan yang terakhir nih materinya mengenai
segitiga restitusi berkaitan dengan yang tadi. Jadi apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua kalau kita sebagai di rumah agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tadi ada contoh restitusi satu ya, yang pada posisi manajer itu bentuk kayak merestitusi siswa. Pada segitiga restitusi, guru itu berada pada posisi kontrol manajer, dan aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi dari dalam dirinya. Jadi kan teori motivasi tadi ada 3. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman, yang kedua untuk mendapat penghargaan, yang ketiga motivasi dari dalam dirinya untuk menghargai diri dia sendiri yang dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah jadi kalau pada segitiga restitusi guru harus pada posisi manajer yang tujuannya adalah mengembangkan motivasi intrinsiknya, yang mana kalau motivasi intrinsik ini telah terbangun dari dalam diri peserta didik kita, pasti peserta didik itu akan menjadi siswa yang bertanggung jawab dan mandiri. Itu tujuannya. Nah, dalam segitiga restitusi ada 3 langkah. Yang pertama namanya menstabilkan identitas. Jadi ketika anak bermasalah, kita nggak langsung memaki-makinya tadi, ya, atau memarah-marahinya, tapi kita bisa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi dia stabilkan dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi anak yang bermasalah itu pasti punya alasan. Mencuri karena lapar mungkin, atau ganggu teman karena apa, dia ingin melindungi dirinya, jadi punya alasan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan tanpa harus menjadi anak yang bermasalah? Kan sebenarnya katanya anak yang bermasalah itu sebenarnya kebutuhan dia tidak terpenuhi. Nah yang terakhir langkahnya adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah jadi itu tadi saya berharap sama-sama kita aplikasikan, membuat kesepakatan kelas yang kita sertai dengan keyakinan kelasnya nanti. Baiklah, selanjutnya kita tonton satu buah video terakhir penutup tentang bagaimana cara merestitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mukanya cemberut. Iya, Sarah. Nanti habis yang masalah. Sudah lama nggak ketemu Sarah?
kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi contoh kita merestitusi peserta didik, bagaimana kita menempatkan diri kita pada posisi manajer, dan ketika kita menghadapi peserta didik yang bermasalah, kita harus mencari kebutuhan apa yang mereka belum terpenuhi, kemudian bagaimana kita merestitusinya. Mudah-mudahan peserta didik kita menjadi siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Baiklah, di penghujung ini saya ingin merefleksikan apa yang saya sampaikan tadi. Bukan bermaksud menggurui, kita saling sharing. Mudah-mudahan bisa kita terapkan, kita bisa berada pada posisi manajer dan kita bisa merestitusi peserta didik sehingga budaya positif di sekolah kita dapat tercapai dan nantinya peserta didik dapat merdeka dalam belajar. Itu tujuan utamanya. Jadi yang pertama saya ingin pendapat dari Bapak dan Ibu guru. Adakah hal baru yang Bapak Ibu guru dapatkan setelah mengikuti pengimbasan hari ini? Saya minta pada Bu Nurtapa. Terima kasih kepada Ibu mentor kami yang sudah banyak sekali memberikan ilmu. Saya secara pribadi sangat senang ya. Oh ternyata banyak ilmu yang belum saya terima gitu. Oh ternyata seperti ini menghadapi anak seperti itu ya Bu. Jadi yang pertama, adakah hal baru yang dapat Ibu yang dapatkan setelah mengikuti pengimbasan hari ini? Ya yang pertama adalah kosakata new, yaitu apa tadi, restitusi. Ya kosakata yang baru yang belum pernah saya dengar. Oh rupanya seperti ini. Kita harus, saya secara pribadi sebagai orang tua dapat
masalah, saya harus bisa di posisi dia, sehingga saya bisa membantu dia untuk memecahkan masalah dia, dan juga bagaimana menghadapi anak di sekolah. Yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu mengikuti pengimbasan hari ini. Saya sangat puas, sangat senang. Terima kasih Bu, mentor kami. Semoga kami menjadi guru yang hebat, yang bisa membawa dampak positif di lingkungan sekolah kita. Terima kasih. Terima kasih. Itulah tadi pengimbasan hari ini. Mudah-mudahan ini tidak hanya sekedar teori. Diharapkan ini benar-benar dilaksanakan dan dapat kita aplikasikan di sekolah, dan mudah-mudahan benar terciptalah hendaknya budaya positif di sekolah kita. Itu saja. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang telah meluangkan waktu belajar bersama saya. Kemudian terima kasih tak terhingga kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah mengizinkan kita belajar bersama pada hari ini. Itu saja, lebih dan kurang mohon maaf. Jika ada kendala-kendala berikutnya, kita saling sharing, saling diskusi dan berkolaborasi. Itu saja dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.